Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah transformator. Baik, kali ini kita akan bahas tentang prinsip kerja daripada transformator. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sama-sama bisa kita lihat di sini. Jadi bentuk transformator itu adalah seperti gambar yang ditunjukkan di sini, di mana transformator itu terdiri dari kumparan primer atau sisi masukan dan kumparan sekunder atau sisi keluaran. Kemudian kumparan ini dililitkan di inti besi yang terlaminasi sehingga tidak terhubung secara listrik. Jadi intinya itu merupakan komponen-komponen atau bagian-bagian pada transporter. Selanjutnya, prinsip dasar hukum Faraday. Apabila sepotong penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar penghantar akan timbul flux magnet yang arahnya sejajar dengan garis normal dari penghantar. Kita lihat di sini. Jadi arus ini arus pada kabel ini ya, arus yang pada kabel ini. Jadi jika seperti dijelaskan pada hukum Faraday, apabila sepotong penghantar dialiri arus listrik, ini penghantarnya dialiri arus listrik sini, so arus, maka di sekitar penghantar itu akan timbul flux magnet, ya flux magnet yang arahnya sejajar dengan garis normal pada penghantar. Selanjutnya, apabila sebuah kumparan dialiri arus listrik bolak-balik, maka di sekitar kumparan akan timbul garis flux magnet yang berubah-ubah. Jadi, ini kumparannya, jika kita aliri nanti di sini arus, maka akan timbul garis-garis flux magnet yang berubah-ubah. Jika kita kasih di sini arus AC ya, balik, maka di sini inilah flux yang berubah. Nah, kemudian garis flux magnet di sekeliling kumparan akan menginduksikan arus di dalamnya. Jadi perubahan flux ini yang akan induksikan arus di dalamnya. Maka pindahlah arus itu dari kumparan, misalnya di sini kumparan primer, maka nanti terinduksilah arus itu kumparan sekunder. Nah, ini tadi secara lengkap dijelaskan bahwasannya inilah dia bentuk ataupun konstruksi daripada kumparan ataupun isi daripada transformator, di mana di sini dapat kita lihat adalah tegangan sekunder ataupun tegangan yang ada pada kumparan sekunder gitu. Di sini bagian primer, tegangan primernya, di sini intinya. Ini inti tadi telah dijelaskan di awal. Jadi jika mengalir arus di primer ini, maka secara induksi akan mengaliri arus ke sekunder. Itulah yang akan dikirimkan ke beban. Jadi perbandingan kumparan tersebut akan mempengaruhi besar atau kecil daripada tegangan yang akan dikirimkan. Selanjutnya, transformator itu memiliki dua kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kedua kumparan digabungkan dalam inti trafo terbuat dari plat laminasi. Prinsip kerja berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik dan induksi timbal balik. Bila kumparan primer dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka akan menimbulkan flux magnet yang berubah-ubah. Berdasarkan hukum Faraday, flux yang berubah-ubah akan mengindukasikan gaya gerak listrik ataupun GGL ke kumparan sekunder melalui inti transformator. Induksi GGL dari kumparan primer ke kumparan sekunder disebut dengan induksi timbal balik. Nah, di
Di sini dapat kita lihat persamaan pada transformator. Jadi jika N1 itu merupakan lilitan primer, N2 itu merupakan lilitan sekunder, dan flux M itu merupakan flux maksimum dari inti dalam satuan Weber, di mana flux M itu sendiri perkalian antara BM dikalikan dengan A. Berdasarkan gelombang sinusoidal, maka flux magnet akan bergerak dari nilai minimum ke nilai maksimum dalam seperempat gelombang. Ini dia, dapat dilihat di sini ya. Nah, rata-rata perubahan flux itu sama dengan flux M dibagikan seperempat F. Rata-rata perubahan flux itu sama dengan 4F flux M dalam satuan Weber ataupun dalam satuan Weber per second ataupun volt. Sehingga nilai perubahan flux yang diinduksikan dalam satuan volt tadi merupakan 4F dikali flux M dalam satuan volt. Jika flux berubah-ubah secara sinusoidal, maka nilai induksi EMF dikalikan dengan nilai rata-rata yang dinamakan faktor bentuk. Adapun faktor bentuk merupakan nilai RMS dibagikan dengan nilai rata-rata. Di sini nilai RMS itu 0,7 dibagikan dengan 0,63 sama dengan 0,11. Jadi nilai RMS dari EMF per lilit sama dengan 1,11 dikali 4F flux M dalam 1. Nilai RMS yang diinduksikan dalam seluruh kumparan primer adalah induksi EMF per lilit dikali jumlah lilitan kumparan primer, sehingga E1 itu sama dengan 4,44 dikali F dikali N1 dikali flux M dalam satuan volt. Sehingga dapat kita peroleh 4,4 dikali F dikali N2 dikali B dikali A dalam satuan volt. Dengan cara yang sama terjadi pada kumparan sekunder, sehingga besarnya nilai RMS pada kumparan sekunder adalah E2 sama dengan 4,44 dikali F dikali N dikali flux M sama dengan 4,44 dikali F dikali N2 B dikali A dalam satuan volt. Baik, kita masuk ke contoh soal. Rapat arus maksimum pada inti adalah 1,2 Weber per meter kuadrat. Tegangan sumber transformator 250 berbanding dengan 3000 volt. Frekuensinya 50 Hz. Jika EMF per lilit sama dengan 8 volt, maka jumlah kawat lilitan primer dan sekunder dan berapa luas inti trafo. Jadi jawabannya E1 sama dengan NI dikali EMF induksi per lilit. Jadi N1 itu sama dengan 250 dibagi 8 sama dengan 32 lilit. E2 sama dengan N2 dikali EMF induksi per lilit, sehingga N2 itu sama dengan 3000 per 8 sama dengan 375 lilit. Untuk luas inti trafonya E2 sama dengan 4,44 dikali F dikali N2 dikali B dikali A. E2 tadi diketahui 3000 sama dengan 4,44 dikali frekuensinya 50 dikali jumlah lilitannya 375 lilit pada kumparan sekunder, kemudian dikali 1,2, kemudian dikali A sama dengan 0,03 meter kuadrat. Kemudian contoh soal kedua, inti sebuah trafo 100 kVA 11.000 per 550 volt memiliki ukuran 20 kali 20 cm kuadrat. Hitunglah berapa lilitan pada sisi primer dan sekunder. EMF per lilit jika kerapatan flux maksimum sebesar 1 Tesla. Jadi jawabannya kita cari BM sama dengan 1,3 Tesla, A sama dengan 0,2 dikali 0,2 meter kuadrat dikali 0,9 sama dengan 0,036 meter kuadrat. E1 sama dengan 4,44 dikalikan 50 dikali N1 dikali 1,3 dikali 0,036. N1 diperoleh 1060. Untuk E2
4,44 dikali 50 dikali N2 dikali 1,3 dikali 0,036 sehingga diperoleh N2 sama dengan 53. KMF per lilit sama dengan 11.000 per 10 1060 sama dengan 10,4. Untuk tugas rutin, satu, sebuah transformator memiliki lilitan primer 400 dan lilitan sekunder 1000. Luas inti trafo 60 cm². Jika kumparan primer dihubungkan dengan sekunder AC 50 Hz pada tegangan 520 volt, hitunglah kerapatan flux maksimum atau BM dan tegangan yang diinduksikan pada kumparan sekunder. Kedua, sebuah transformator 25 kVA memiliki 500 lilit pada sisi primer dan 50 lilit pada sisi sekunder. Kumparan primer dihubungkan pada sumber AC 50 Hz 3000 volt. Hitunglah beban maksimum pada sisi primer dan sekunder, EMF sisi sekunder, dan flux maksimum. Jadi demikian pembahasan kita mengenai prinsip kerja transformator. Untuk tugas rutinnya agar dapat diselesaikan. Sampai jumpa di kesempatan lain, pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.